Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Saputra dengan nomor IP 24101152610107 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Sofika Enggari Eskomenko. Dan pada kali ini saya akan membahas kasus yang berjudul kebocoran data di Rumah Sakit Medika. Pertama yaitu skenario masalah. Skenario pertamanya yaitu serangan phishing di Rumah Sakit Medika. Yang kedua, penyedia layanan kesehatan dan menyimpan ribuan data pasien seperti diagnosa dan riwayat penyakit. Rumah Sakit Medika tidak memiliki program pelatihan wajib mengenai keamanan informasi dan identifikasi phishing untuk staf non-IT. Meskipun rumah sakit memiliki sistem firewall, sistem tersebut tidak dikonfigurasi dengan baik untuk mendeteksi malware berbasis email. Backup data di Rumah Sakit Medika terbukti gagal karena server backup tersebut juga terhubung ke jaringan utama dan ikut terinskripsi oleh malware. Selanjutnya adalah rekomendasi kontrol. Berdasarkan fakta kegagalan di atas, berikan satu rekomendasi kontrol dari setiap kategori yang harus segera dilakukan di Rumah Sakit Medika agar kejadian ini tidak terulang lagi. Yang pertama yaitu kontrol administratif, yang kedua adalah kontrol teknis, dan yang selanjutnya adalah kontrol fisik. Analisis etika dan tanggung jawab sosial, hak dan kewajiban privasi. Data rekam medis yang dicuri adalah informasi yang sangat pribadi. Menjelaskan mengapa kejadian ini menimbulkan isu serius terkait hak dan kewajiban privasi pelanggaran Rumah Sakit Medika. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas dan kontrol. Siapakah yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Staf yang membuka email atau manajemen rumah sakit yang tidak menyediakan pelatihan dan sistem keamanan yang memadai? Jelaskan argumen Anda. Oke, dari pertama yaitu adalah pilar keamanan. Kerahasiaan. Pelanggaran malware berhasil mencuri dan mengirim salinan data pribadi sensitif pasien ke pihak luar. Implikasinya, data yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pihak berwenang di rumah sakit kini jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak melanggar janji kerahasiaan rumah sakit kepada pasien. Dan selanjutnya adalah integritas. Malware mengunci seluruh database rumah RME di server. Data pasien diubah secara tidak sah dan kondisi normalnya. Meskipun data ini dimanipulasi secara konten, deskripsi ini membuat data menjadi tidak akurat atau tidak dapat digunakan sebagai semestinya. Yang selanjutnya adalah ketersediaan. Database RME terkunci dan tidak dapat diakses oleh dokter dan perawat. Staf medis tidak dapat mengakses data pasien saat dibutuhkan, mengganggu operasional vital rumah sakit dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Selanjutnya adalah ancaman dan kerentanan. Serangan phishing. Phishing email yang berpura-pura menjadi pemberitahuan pajak dari pemerintah adalah upaya rekayasa sosial untuk mengelabui staf dan mendapatkan akses ke sistem. Yang kedua adalah kurangnya pelatihan keamanan. Keamanan rumah sakit tidak memiliki program pelatihan wajib meninggalkan staf rentan terhadap serangan phishing. Yang ketiga, konfigurasi firewall yang buruk. Firewall yang tidak dikonfigurasi untuk mendeteksi malware berbasis email gagal memberikan lapisan pelindungan teknis yang efektif. Yang selanjutnya adalah rekomendasi kontrol. Kontrol administratif. Kebijakan pelatihan keamanan informasi wajib berkala. Wajibkan semua staf termasuk non-IT mengikuti pelatihan rutin dan simulasi phishing untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan identifikasi ancaman. Yang kedua, kontrol teknis. Implementasi dan konfigurasi email gateway, securities. Lanjutan, terapkan solusi keamanan email dengan kemampuan sandboxing dan pendeteksian ancaman yang kuat untuk memindai dan memblokir lampiran atau tautan berbahaya sebelum mencapai kotak masuk pengguna. Yang ketiga adalah kontrol fisik. Implementasi pengendalian akses ke server backup secara terpisah. Pastikan server backup kritis disimpan terpisah dari jaringan produksi utama secara berkala untuk mencegah enkripsi bersamaan jika terjadi infeksi malware pada jaringan utama. Hak dan kewajiban privasi. Hak privasi pasien memiliki hak dan kewajiban privasi. Hak dan kewajiban privasi. Pasien memiliki hak fundamental bahwa di informasi sensitif mereka akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan perawatan kesehatan. Kebocoran ini secara langsung melanggar hak, berpotensi menyebabkan kerugian bagi pasien seperti diskriminasi, pencucian identitas,
atau stigmatisasi. Rumah sakit Medika memiliki kewajiban etika dan hukum untuk melindungi data pasien. Kegagalan sistem keamanan dan kelalaian administratif menunjukkan rumah sakit gagal memenuhi kewajiban utamanya dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas layanan kesehatan. Pihak yang bertanggung jawab pertama yaitu adalah staf administrasi. Administrasi bertanggung jawab atas kesalahan operasional individu dengan membuka lampiran berbahaya. Yang kedua adalah manajemen rumah sakit Medika, bertanggung jawab atas kegagalan sistematik karena tidak menyediakan pelatihan wajib yang akan mempersenjatai staf untuk menghindari phishing dan tidak memastikan sistem keamanan teknis dikonfigurasi dan berfungsi dengan memadai. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah staf memang melakukan kesalahan, namun kesalahan tersebut adalah gejala dari kegagalan yang lebih besar dan merupakan tanggung jawab manajemen. Manajemen memiliki akuntabilitas utama untuk membangun lingkungan kerja yang aman dan menyediakan kontrol yang memadai. Segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.